Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dafa Hakim Ramadan. Saya dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya berada di Masjid Luar Batang, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Bagaimana kelanjutan dari video ini? Mari ikuti kita. Sejarah berdirinya masjid ini tak terlepas dari Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Alaidrus. Habib ini kemudian dikenal dengan nama Habib Keramat Luar Batang. Meski usianya sudah ratusan tahun, masjid ini tetap penuh oleh jamaahnya. Makam Habib Husain Keramat Luar Batang tidak pernah ditutup dan selalu dibuka, kecuali saat masuk waktu sholat. Masjid Jami Keramat Luar Batang, atau disebut juga dengan nama Masjid Luar Batang, merupakan sebuah bangunan ibadah bersejarah yang letaknya berada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Di masjid ini terdapat makam seorang ulama yang bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Alaidrus, atau tepatnya lebih dikenal dengan nama Al-Habib Husain. Beliau merupakan seorang keturunan Arab Hadramaut yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Silsilahnya dikatakan tersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Al-Habib Husain meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, yaitu belum sampai 40 tahun. Beliau wafat pada tanggal 24 Juni 1756. Ya, saat ini saya berada di depan Masjid Luar Batang dan bisa kita lihat di dalam banyak sekali jamaah peziarah yang ingin berziarah kepada Habib Husain bin Abu Bakar Al-Alaidrus. Tentu saja para jamaah ini bukan saja dari Jakarta, tetapi banyak dari luar Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bogor, bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan saat ini jamaah banyak sekali yang berdatangan. Semakin siang semakin banyak jamaah yang berdatang untuk mengambil keberkahan dari sosok seorang waliullah, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Alaidrus. Dalam perjalanan Al-Habib Husain, beliau pernah menyelamatkan seorang nyawa keturunan Tionghoa dari kejaran tentara VOC yang sangat kejam. Di dalam peristiwa pembantaian pada tahun 1740. Keberanian beliau dalam memberi pelindungan, yakni membuat keturunan Tionghoa itu kemudian akhirnya masuk ke dalam agama Islam, dan akhirnya menjadi pembantu Habib Husain dalam menyiarkan agama Islam di sekitar Penjaringan, yaitu Jakarta Utara. Hingga akhirnya keduanya dimakamkan berdampingan dalam salah satu ruangan yang sama. Kemudian ketika tanah dikasih, beliau Al-Habib Husain pun membangun surau atau musolah yang juga menjadi kamar tempat tinggalnya. Di situ pula beliau menjadi tempat peristirahatan terakhirnya.
Lama-kelamaan, surau tersebut yang juga menjadi makam Al-Habib Husain dibangun menjadi Masjid Luar Batang. Sebelumnya, nama Masjid Luar Batang adalah Masjid An-Nur. Kini, An-Nur dipakai menjadi nama Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Jadi, penamaan Masjid Luar Batang adalah terkait dengan sejarah Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus, yakni saat hendak dimakamkannya beliau. Kala itu, ketika ingin dimakamkannya beliau di Tanah Abang dari Luar Batang, jenazahnya tiba-tiba menghilang. Kejadian tersebut berulang sampai 3 kali. Keranda mayat yang dibawa ke makam Tanah Abang tidak berisi. Karena itu jenazah Al-Habib Husain berada di luar keranda atau batang. Hingga akhirnya semua berinisiatif untuk memakamkan Al-Habib Husain di luar batang, tepatnya di tempat beliau pernah tinggal dahulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.